Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Oke sahabat Semanema dimanapun Anda berada, pagi ini kita bertemu lagi dan akan membahas topik yang sangat menarik dan lain dari pembahasan sebelumnya. Kita akan membahas mengenai bidang olahraga yang sangat diminati khususnya di sekolah kita ini, yaitu di SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Oke, kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa. Yang pertama, Assalamualaikum Bapak Ainul Mustafa atau dikenal dengan Mr. Tom ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Nurman atau Mas Nurman. Ya, ini coach Nur atau pelatih dari Futsal Semanema. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita akan berbincang-bincang santai saja Ya. mengenai pengembangan Ya. olahraga khususnya futsal yang ada di SMA Negeri 1 Manyar, seperti apa strategi-strategi Ya. yang sudah dilaksanakan dan kedepannya seperti apa. Kemudian prestasi ini Ya. kita lihat di sini banyak sekali piala-piala ya. Ya. Piala yang sudah ditampilkan. Ya, itu level nasional dan provinsi itu. Oh, berarti ini Ya. semua tingkat ada Pak ya? Semua tingkat ada, tapi yang ditampilkan di sini adalah level provinsi dan nasional. Provinsi Ya. dan nasional. Kalau kabupaten mah ya hampir tiap kejuaraan. Oh, sangat mantap sekali. Oke, saya ke Bapak manajer dulu. Ya. Ya. Pak Tom kan di sini selaku manajer dari Ya. tim futsal ya. Iya, siap. Untuk futsal sendiri itu kan masuk ke dalam ekstrakurikuler sekolah ya. Benar. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tom, seperti apa visi dan misi untuk futsal kita ini? Iya. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Semanema. Bahwa futsal di SMA Negeri 1 Manyar ini merupakan salah satu kegiatan ekstra ya yang agendakan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Manyar lewat program kerja OSIS gitu ya. Oke. Ada sekitar 25 ekstra. 25 ekstra. Ada sekitar 25 ekstra. Kebetulan saya di posisi pembina OSIS juga, jadi mengetahui banyak hal mengenai beberapa ekstra. Nah, ekstra futsal Nema ini menjadi ekstra unggulan di sekolah kita gitu ya. Oh, berarti futsal kita ini menjadi Iya. unggulan ya? Ya, sejak ini ketika saya terjun langsung mengolah manajemen futsal itu mulai 2013. Jadi saya masuk 2008 menjadi pembina OSIS itu. Waktu itu saya masih fokus di ekstra debat bahasa Inggris ya. Kemudian 2013 itu saya diperintah langsung oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menangani langsung futsal, karena pada saat itu futsal ini pemain-pemainnya itu skillful ya, di atas rata-rata gitu. Ini harus dikelola, kalau nggak dikelola ini mubadir gitu ya, hanya level-level kabupaten saja gitu. Sehingga berkaitan dengan visi misi sekolah ini menjadikan futsal sebagai ekstra unggulan di level kabupaten, provinsi dan nasional, sehingga itu menjadi mercusuar ya untuk marketing sekolah kita gitu ya. Jadi kalau kita di Jakarta itu sering dikenal wakil Jawa Timur, maka banyak tim peserta lain itu sudah menyebut SMA Negeri 1 Manyar gitu atau Semanema gitu. Jadi berarti ya Semanema ini sudah menggaung, ya, sudah menggaung, apalagi di level Surabaya gitu ya, sampai tim-tim itu pada takut ya ketika technical meeting itu. Dari situlah saya semakin yakin gitu ya, wah ini harus benar-benar dikelola ya, salah satu ekstra unggulan ini. Nah, saya berpikir bahwa lembaga sebesar ini itu ada beberapa ekstra unggulan, diantaranya adalah futsal ya, basket, paskib atau pasuma itu ya. Maka saya waktu itu memang diperintah langsung untuk mengelola dari sisi manajemen ya, supaya karena pemain-pemain futsal ini benar-benar terorganisir ya, terukur gitu. Sehingga untuk mewujudkan prestasi level sekolah di tingkatan kabupaten, provinsi, nasional itu terus berjalan tanpa harus terputus ya. Walaupun misalkan kita di nasional itu misalkan masih belum juara 1, bisa juara 2, juara 3 gitu ya sampai sekarang gitu. Pada intinya Ya. untuk dari manajemen sendiri ya, itu mengharapkan futsal ini prestasi ya. itu
ada terus seperti itu. Iya, berjalan-jalan, ya, Tidak ya, terputus. Ya, terputus. disitulah diperlukan manajemen gitu. Oh, gitu. Ya. Oke. Gini, Mr. Tom, untuk Mr. Tom sendiri kan menangani sebuah klub futsal ya. Iya. Kita katakan Iya, klub klub, iya. futsal. Heeh. Apa latar belakang Mr. Tom? Apakah dulu pernah ikut dalam sebuah klub bola atau pernah kursus? Karena Mr. Tom ini kan backgroundnya guru bahasa Inggris ya. Ini bisa memegang sebuah klub bola yang sudah memiliki nama lah. Iya, Bahkan di tingkat nasional dan Iya. ini saya lihat banyak sekali Iya. piala-piala yang Iya. sudah didapatkan. itu piala yang kita bawa itu Mm-mm. level nasional dan provinsi itu ya. Provinsi. Kalau kabupaten mah sudah banyak sekali. Iya, iya. Jadi yang kita tampilkan di Ini sini kalau ada. ditampilkan Ya, nggak muat ya. Kita ambil yang poin-poin utama. Kita juara 2 nasional ada 3, kemudian juara 3 ada 2. Dari beragam kompetisi itu ya. Dari beragam kompetisi yang level-level besar, level nasional itu ya. Oke, kita kembali. Oke, seperti apa? Background ya? Ya, background Pak Tom ini kan bahasa Inggris itu. Iya, jadi begini. Iya, maksudnya. Sejak kecil sebenarnya saya suka sepak bola ya. Oh, sepak bola. Kalau futsal itu kan hadir. Jadi Piala Dunia 90 itu saya sudah 90. nonton Jerman sama Argentina itu. Dari situlah Heeh. jadi saya usia SD atau MI itu ya, itu sudah begadang gitu. Ada final Piala Dunia 90 itu. Saat itulah saya mulai suka sepak bola. Kemudian terus mulai sampai Piala Dunia 94, Piala Eropa itu mengikuti lah terus. Eropa 92, Piala Dunia 94, Roberto Baggio menangis, penalti gagal itu. Akhirnya saya mengikuti terus. Bahkan saya itu sering mengclipping. Dulu itu ada tabloid ya, tabloid X gitu. Itu saya gunting, saya kumpulkan. Saya suka klub ini udah saya clipping dia. Ada 2 waktu itu, sepak bola sama bulu tangkis kalau saya itu. Jadi olahraga yang saya sangat suka itu sepak bola sama bulu tangkis. Waktu itu kan belum mengenal futsal. Nah, seiring berjalan waktu, langsung saja ketika di kampus pun saya suka sepak bola sama bulu tangkis. Nah, ketika saya masuk ke SMA Negeri 1 Manyar ini, ternyata di sini tuh banyak atletnya gitu ya. Ada sepak bola, renang, macam-macam gitu. Saya melihat ini potensinya banyak gitu ya. Nah, lomba yang sering diadakan oleh lembaga-lembaga itu ternyata futsal. Jadi hampir setiap bulan itu ada kompetisi gitu ya. Itu yang membuat saya mulai mengenal. Kemudian 2013 itu saya terjun langsung untuk mengolah itu. Saya belajar banyak dari YouTube, dari sisi manajemen ya gitu. Berarti Bapak Mr. Tom ini belajar juga secara autodidak Ya. dari YouTube. Ya. Mungkin dari bacaan-bacaan dan Benar. Jadi saya mempelajari banyak hal tentang futsal, lebih juga kepada sisi manajemen. Gimana sih cara mengatur? Saya harus gini. Ukuran saya berhasil juga harus mengkondisikan dari segi non teknis gitu. Bagaimana anak itu punya keahlian di ekstra di futsal, tetapi akademiknya juga tidak ketinggalan. Oh, berarti harus berbarengan. Jadi barengan. terjun langsung lah ya Antara non akademik dan akademik. Ya, itu ya siswanya tidak ketinggalan. Bahkan bagaimana caranya masuk ke perguruan tinggi dengan jalur prestasi itu sampai ke sana. Oke. Sangat menarik sekali perbincangannya. Oke, kita ke Coach Norman. Oke, untuk Coach Norman, latar belakangnya seperti apa kok bisa terjun ke futsal ini dan saat ini melatih futsal ya Semanema? Seperti apa dulu? Apa dulu pernah jadi pemain atau pernah kursus atau memang sudah angan-angan sejak kecil seperti itu main di bola ini? Monggo Coach Norman. Kalau Norman emang dulu sempat main, bahkan dulu juga sempat main di futsal Nema waktu masih sekolah. Iya. Cuma dulu waktu sekolah belum pernah ngerasain nasional ya Pak Tam ya. Belum pernah. Cuma alhamdulillah udah waktu saat ini ngerasain nasionalnya saat ini baru. Iya. Di futsal Norman dari 2017 udah masuk ke futsal, trial di Bintang Timur mulai 2017 sampai 2019. Habis itu 2019 sempat ke JKT Berau diajak senior juga dari futsal Nema juga, Mas Lucky Darmawan pernah ngajak latihan di sana juga. Itu Norman mulai ambil lisensi pelatih di 2019. Oh, berarti futsal itu harus ada lisensi pelatih baru boleh untuk melatih seperti itu ya? Iya. Ambil lisensi pelatih 2019 Norman ambil di Bekasi. Oh, di Bekasi. Dan udah level 1 nasional. Insya Allah tahun ini AFC. Tahun ini AFC. Iya. Oke, selamat untuk Norman ya. Ini kita
Iya. Tahu ya. Ini futsal Lema itu Iya. bisa dikelola istilahnya gitu. Jadi ini informasi juga untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah ya. Sahabat Semanema Jadi ya. kalau misalnya ingin melatih sebuah klub futsal itu tidak main-main, Iya. harus ada lisensi ya. Lisensi. Dan itu baru bisa melatih dan diakui ya, Iya. seperti itu ya. Mungkin lisensi bisa digunakan di beberapa event yang memang mengharuskan ada standarnya. Untuk event-event besar itu biasanya gitu, Mas. Nah, gitu. Terus untuk belajar bagaimana melatih, kan itu banyak teknik-tekniknya sekali tuh. Iya. Kan tidak semua pemain itu bisa untuk melatih. Iya. Bekas pemain bisa untuk melatih. Mungkin ada pelatihan-pelatihan tertentu atau seperti apa? Coach Untuk Nurman? pelatihan Nurman selalu sharing sama pelatih yang pernah melatih Nurman, selalu tanya ini seperti apa jalan keluarnya, nanganin itu gimana. Bahkan sampai saat ini juga masih kontak sama beberapa pelatih di Jakarta, karena nggak bisa kita cukup belajar di daerah-daerah sini aja. Gitu. Karena ilmu itu nggak ada habisnya kalau kita belajar. Gitu sih. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau saya tangkap ini ya, Iya. selain teknik di Iya. lapangan Iya. seperti bagaimana cara mengumpan, Iya. ya, bagaimana cara menggoreng ya, Menggocek gitu, kalau bahasa gitu. juga otak juga harus dilatih ya. Oh, iya. Bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan baik Ya. itu di pertandingan ataupun di luar Benar. pertandingan seperti Iya. itu ya. Jadi non teknis sama Hah? teknis benar-benar dibutuhin sih sama pemain futsal. Jadi gitu nggak ya? cuma di lapangan aja, kita juga kadang nemuin problem-problem pemain yang di luar ada masalah apa, nah ini sampai kok di lapangan kayak gini. Oh gitu ya, sampai gitu aja ya. Iya. Jadi manajemen di futsal Lema itu insya Allah apa ya, tanda kutip sudah mendekati profesional lah gitu. Jadi bagaimana kita merekrut pemain, merekrut pemain, kemudian melatih, membina, itu semuanya kami terapkan aturan-aturan ya. Jadi ada keketatan gitu. Tidak main-main gitu ya. Kalau Anda ingin masuk ke tim A, itu kan banyak tim di kita itu ya. Iya. Banyak sekali pemain-pemain yang ingin masuk ke tim utama. Jadi ada persaingan di situ. Oh, Dan ada persaingan timnya ya, Pak, ya? degradasi ya. Kalau Anda yang sudah dimasuk di tim A, kalau Anda santai-santai saja, Anda akan tergusur gitu. Sehingga apa ya? Di level pemain sendiri, iya itu. Jadi Semangatnya itu terpacu Pak. iya, minimal kita punya 3 timan ada ya. Jadi kita bingung mengirim Tim gitu ya. ada 3 tim. Jadi 3 tim itu. tahapannya juga sendiri-sendiri. Misal futsal Lema A, B dan C. Di C iya. anak ini dituntut untuk apa? Kita arahin untuk apa? Agar anak ini kalau masuk ke B dia udah siap. Dan kita kalau ngomongin futsal Lema A yang pasti yang A ini benar-benar perfect. Kita berharap dia udah perfect. Jadi sesuai tahapnya masing-masing. Jadi ya itu tadi nggak bisa disamaratain, nggak bisa. Berarti tim kita itu ada tiga Kali nih 3 tim ya. ada tim A, Tim tim B. yang prof, Ya, yang siap tahu ya, Siap pakai lah. itu. ada tim B, ya, yang tim B berusaha untuk meraih ke tim A ya. dan gitu. tim C. Ini sama dengan klub-klub profesional ya. Oh, mendekati gitu ya. Oh, ini saya juga baru tahu, Mister. Iya, Wah. jadi memang begini Pak, apa itu ini sebuah ekstra unggulan gitu ya. Sampai hampir setiap anak SMP dia ingin masuk Manyar itu yang futsal itu ya. Makanya kita memilih pemain-pemain yang terbaik karena ketika kami di nasional itu kita juga berdiskusi dengan manajer, guru pembina masing-masing itu ya sama, mereka juga saat pada proses perekrutan siswa itu juga mereka mencari pemain-pemain yang bagus gitu. Nah, di kita kan memang ada jalur prestasi, maka kita manfaatkan itu sebagai apa ya, salah satu jalur untuk merekrut pemain-pemain yang sangat berbobot ya, agar kita tetap bisa ke nasional gitu. Tetap bisa ke nasional. Kalau kita apa ya istilahnya melatih dari pemain yang biasa saja itu butuh waktu gitu ya. Jadi kombinasi lah gitu antara pemain-pemain yang tanda kutip sudah bagus kemudian kita kelola. Cuma memang perlu pendekatan persuasif ya. Kadang semua setiap anak itu kan punya karakter yang berbeda-beda Oke. gitu ya. Oke. Gitu. Pendekatan persuasif. Iya. Mungkin bisa dijabarkan, Iya. Mr. Tom. Pendekatan persuasif itu seperti apa? Begini. Seperti apa? Kadang kita mendapatkan pemain yang bagus tapi kurang disiplin. Kurang disiplin. Jadi kita mengatur itu sampai pada level ini ya, makanan ya. Iya. Makanan gaya hidup ya. Gaya hidup. Jadi diusahakan pemain itu jarang makan makanan gorengan gitu ya. Makanan berminyak. Itu berpengaruh kepada fisik itu. Berpengaruh. Sampai pada jam tidur, kemudian apakah suka begadang dan sebagainya itu. Kita pastikan bahwa tim A itu harus
tim A yang siap tempur itu juga harus apa ya? Ditata ya istilahnya itu, gaya hidupnya, pola makannya seperti itu. Walaupun kita bukan klub yang profesional ya, tapi kita selalu mengawasi itu. Khususnya anak-anak muda yang mohon maaf ya tanda kutip itu kan sering begadang, gitu, sering begadang, ngopi, apa gitu. Dan kita sangat-sangat melarang untuk rokok itu, Pak. Itu kalau kita ketahui, kita langsung degradasi, kita ganti gitu saja itu. Karena itu memang nggak bisa dibohongi ya. Ketika main itu apa baru 10 menit saja sudah habis, ya berarti ini kan itu habis. Biasanya ada kebiasaan merokok itu. Jadi sampai gitu, sampai pola makan, gaya hidup dan jam tidur dan sebagainya itu kita atur semuanya itu. Dan anak-anak menikmati gitu ya. Apa ya? Seolah-olah kita berada di klub yang profesional. Jadi controlling terhadap gaya belajar, gaya hidup mereka, sampai istilahnya kami itu apa ya, mengelola tim ini itu sampai sedetail itu. Sampai pada level nanti bagaimana setelah SMA ini masuk kuliah kemana dan sebagainya itu. Makanya di setiap kami juara itu kan kita menyimpan apa sertifikat itu ya, untuk nanti kita gunakan bagi anak-anak yang pengen masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya itu ya melalui jalur prestasi. Itu juga diberikan pendampingan ya. Pendampingan. Jadi kami pendampingan itu mulai dari awal ya. Kadang gini Pak, pemain futsal itu kan kadang tanda kutip kan akademiknya biasa-biasa saja. Ada yang bagus juga gitu. Cuma bagi mereka yang biasa saja itu kita berikan masukan motivasi dia Pak, bahwa istilahnya jangan mengandalkan futsal saja gitu ya, akademik juga harus disiapkan gitu. Karena perkembangan sekarang itu kan global itu kan tidak menjamin juga gitu kan pemain futsal, apalagi kondisi futsal dan sepak bola di kita itu kan juga apa ya, maju mundur ya, artinya kadang-kadang itu apa di ban, dilarang, itu kan pengaruh juga Pak. Maka saya selalu menekankan kepada anak-anak tetap diusahakan kuliah atau bekerja dengan serius. Dan alhamdulillah alumni futsal NEMA itu sangat-sangat bagus sekali, mulai dari Brawijaya, UNER ya, kemudian apa itu UGM Jogja itu, kemudian Brawijaya Malang, Surabaya itu banyak sekali itu. Jadi mereka memanfaatkan sertifikat itu untuk masuk jalur prestasi. Berarti selain keterampilan skill dari akademik juga kita juga diarahkan gitu. Dan itu mungkin yang membuat nilai lebih ya. Kenapa apa beda dari yang lain? Memang itu beda dari yang lain. Oke. Ini kan kelas 10 yang baru ya. Ini kan akan masuk. Mungkin banyak bibit-bibit yang akan tampil mungkin ya. Kita ke Coach Norman. Ini kan banyak peminat ini di futsal ini ya. Banyak peminat, siswa-siswi banyak sekali yang minat. Seperti apa Coach Norman ini memilih dan menseleksi ya dari siswa-siswi ini sehingga bisa masuk ke tim. Mungkin yang mungkin kita seleksi mungkin ya. Ada yang masuk ke tim C, mungkin ada yang masuk ke tim B atau ke tim A langsung. Apa harus melewati tim C dulu, seperti apa mungkin? Monggo. Untuk seperti itu kita lebih dari startnya dari C dulu. Semua karena kan dari bawah, nggak bisa langsung ujuk-ujuk naik ke atas. Oh berarti walaupun ada pemain yang misalnya hasil seleksi, mantap ini ya permainannya, skillnya oke, tetap ke C dulu ya. Karena kan belum tentu dia enak di sekolah sebelumnya, belum tentu di futsal NEMA dia kualitasnya sama kayak mas-masnya yang lain. Standarnya juga udah beda. Futsal NEMA sama timnya sebelumnya udah beda ya. Berarti ada standar tersendiri untuk tim futsal di sekolah kita. Kemudian untuk proses seleksinya seperti apa? Proses pemilihan pemainnya. Untuk seleksi biasanya kelas 10 kita kumpulin kelas 10 dulu, karena biasanya siswa kelas 10 itu benar-benar kaget dan benar-benar harus adaptasi sama kebiasaan mas-masnya. Contoh datang latihan udah nggak mungkin telat 15 menit sebelum latihan. Kalau dia nggak latihan, masnya pasti kenapa dia nggak latihan dan sebagainya. Ditanyain sedetail itu. Mas-masnya mungkin yang kelas 11 sudah mulai paham sama karakter dan arahnya futsal NEMA itu kemana. Makanya kalau kelas 10 mungkin masih agak ada sedikit canggungnya, nggak berani lagi untuk lebih dalam, dia masih meraba-raba gimana sih ini futsal NEMA, mungkin kayak gitu sih. Berarti kalau ada ini teman-teman yang mau masuk kelas 10 yang berminat untuk masuk ke futsal NEMA ya, tim futsal sekolah kita betul-betul harus mempersiapkan diri secara mental ya, benar. Terus
kelakuan juga Iya. tidak seperti itu. Benar-benar, Maka ya. semuanya dinilai ya untuk Iya. bisa masuk ke tim ya. Iya, Seperti tidak, itu. tidak mudah gitu. Jadi sahabat Semanema yang di luar yang ingin masuk SMA Negeri 1 Manyar, khususnya lewat jalur futsal, silakan berlatih dengan baik bahwa kita ini merupakan tim futsal yang sudah unggulan ya, khususnya di Jawa Timur. Bahkan ke nasional itu, cuma memang ini lagi pandemik maka break semua. Tapi tim futsal SMA Negeri 1 Manyar ini selalu berlatih, menyiapkan ya dengan prokes lah kalau sekarang itu. Siapapun yang ingin masuk itu tidak bisa lea-lea, tapi insya Allah semua anak menikmati ya dengan program-program kita ya. Jadi Memiliki kesempatan. iya, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Memiliki Ya, kesempatan jadi tidak semua. bisa langsung misalkan ada kelas 10 yang bagus, belum tentu juga ketika masuk tim B atau tim A. Jadi semuanya dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Ya, seiring dengan proses itu, biasanya sistemnya begini, Pak. Kami kalau dalam turnamen itu dari 12 pemain Ya. itu selalu membawa junior. Selalu Ya, jadi komposisi 12 pemain itu minimal 2. Kelas 10-nya itu. 2 junior. Mengapa? Kami ingin melakukan regenerasi di bidang mental. Jadi pemain yang terbaik di kelas 10 selalu kita ikutkan di level provinsi dan nasional. Itu minimal 2 anak. Supaya apa? Transformasi mental itu di lapangan mereka itu menguasai. Sudah Jadi siap. ketika misalkan 12 pemain itu komposisinya misalkan 6 kelas 12, kemudian misalkan 4 kelas kelas 2 atau kelas berapa? Kelas 11 ya. Kelas Baru 11. kelas 10-nya itu ada 2. Sehingga semua transformasi dari regenerasi dari tahun ke tahun itu dari segi permainan dan mental itu selalu terjaga. Karena kita sangat penting sekali mental itu kalau sudah level nasional itu Pak, semuanya fisik dan teknik itu semuanya sudah siap. Mental itu utama, Pak. Tinggal mental. Mental ya. Dan hal sekecil itu bisa mengubah. Misalkan itu ketinggalan di hotel. Ah. Itu menjadi Itu sangat pengaruh, Pak ya. pernah terjadi itu. Pernah terjadi pengalaman 2019 ya. 2019 itu Celana ketinggalan. jadi begini. ya gimana ceritanya? Saya itu kan berusaha di dalam hotel itu menerapkan jam khusus gitu ya. Ah. Jam 9 semuanya harus tidur. Jam 9 semua HP harus dikumpulkan. Itu sudah kita lakukan itu. Cuma kadang namanya anak itu kita kalau saya kan selalu tidur di akhir dan bangun di awal. Selalu ngecek ke hotel-hotel itu mungkin masih rame, masih apa gitu. Jadi kita pastikan untuk turnamen 1 bulan sebelumnya itu tinggalkan makanan gorengan. Itu sampai gitu, Pak. Makanan Gaya hidup berminyak. ya, iya makanan berminyak. Hindari itu karena 1 bulan sebelumnya itu semuanya fisik harus dan itu oleh Coach Norman kan untuk teknisnya kan beliau yang menyiapkan. Saya dari segi teknis secara umum gitu ya. Jadi sampai segitu, sampai pada perempat final itu ya. Itu ada yang ketinggalan kostum itu. Turnamen besar lah ya di Jakarta itu, di Hall Senayan itu. Sampai pada hariannya mau masuk ke ruang ganti pemain. Itu ada 1 pemain yang Kostum ketinggalan. muter-muter saya sudah gak gitu. Ini ada yang salah ini. Padahal malamnya itu sudah kita. Besok pakaiannya warnanya ini, sepatunya harus datang gini. Semuanya kita sudah instruksikan kepada anak-anak itu. Tapi pada hariannya ini yang saya sebut bahwa ternyata mental itu juga harus disiapkan. Ya. Jangankan pemain unggulan, seorang kapten itu juga kadang melakukan kesalahan gitu ya. Itu ya. Itu bisa dibayangkan ya. Ternyata dalam kompetisi itu mental itu harus disiapkan sampai pada detik pertandingan terakhir itu. Nggak boleh ada guyon, nggak boleh. Semuanya harus fokus itu. Berarti harus betul-betul dikawal ya. Harus Mana ya. Makanya istilahnya bahasa saya itu ya manajer kemecer gitu ya. Manajer ya. Iya. Oke, saya kurang nggak tahu. Manajer kemecer Istilahnya kalau kita menggunakan manajer totalitas gitu ya. Kalau bahasa saya kemecer itu kan keren mejeng ceria gitu. Iya. Jadi manajer kemecer itu adalah keren, Mejeng ceria. Iya. Seperti penampilan hari ini manajer dari tim futsal kita dan coachnya ini sangat menginspirasi. Iya, energik ya. Energik ya gitu. Iya, rapi dan seterusnya. Iya, ada banyak hal ya di kita itu ya, mulai dari juga dana dan sebagainya itu. Itu juga harus disiapkan. Oke, saya ke Coach Norman ini. Iya. Nah, Coach Norman, untuk mempersiapkan sebuah event, mengikuti event pertandingan, mengikuti sebuah pertandingan, itu apakah ada persiapan khusus, ya, persiapan khusus menjelang pertandingan, atau hanya menu-menu latihan biasa saja yang sehari-hari?
kalau misalnya ada itu Coach Norman merancangnya waktunya berapa lama untuk persiapannya? Ya, Untuk persiapan seperti yang terakhir di 2019 event sebelum pandemi ya. ya sebelum pandemi. Untuk dapat tiket nasional itu kita harus di Gresik dulu, Alevo. Itu persiapan sekitar 3 bulan, dari bulan Desember akhir dia udah kumpul sampai bulan Maret awal finalnya, jadi kurang lebih 3 bulan. Berarti persiapannya 3 bulan Iya. dengan menu latihan yang udah khusus. siap, iya. Berarti Coach Norman itu harus membuat perencanaan Iya. program. Bahkan Iya. tahunan kalau bikin. Oh, tahunan. Iya. Jadi Proker lah, Oh, program itu. kerja. mingguan, hari, minggu, Minggu, bulan, iya. dan tahun. Dan itu menu-menu latihannya kalau biasanya kan menu makanan. Iya, benar. Nah, ini berbicara makanan kita sedikit haus, monggo di. Kita benar-benar. izin kawan-kawan kita minum dulu. Yang penting selalu energik ya. Oke, kita kembali ke Iya, menu-menu. Iya. Jangan menu makanan, menu latihan. Untuk menu latihannya itu seperti apa? Untuk persiapan saat akan mengikuti event gitu loh. Untuk latihan mungkin di bulan pertama sebelum masuk ke bulan kedua itu kita ambilnya di adalah nggak bisa disebutin di sini ya kan? Secara ini aja, secara Secara apa umum. ya? Secara umum, gambaran umum. Apa harus latihan fisik, digenjot, Pasti. apa Yang pasti strateginya untuk kapan jadi ya? sebuah prestasi kita harus punya fisik, strategi, mental, dan juga taktik yang baik. Taktik yang baik. Jadi semuanya itu dalam kurun waktu 3 bulan itu betul-betul difokuskan Iya. untuk dilatih ya. Itu ke tim utama atau ke tim yang lain Itu gitu? untuk tim yang udah benar-benar disiapin. Jadi misalnya kita udah nyiapin, Tim A lah ya gitu. kita butuh pemain 14 untuk satu event itu. Oke. Kita ada pemain 18 di situ. Dan itu yang Seleksi ya. yang Iya. disiapkan ya. Kita lihat, jadi biar nggak di zona nyaman juga ada promosi degradasi. Oh gitu, ada Iya. promosi juga degradasi Ya, dalam pemain bintang pun kalau ada trouble kita tinggal. dari Ya. proses Iya. latihan. Ah, Ini ceritanya kayak ini ya, apa teknik Sintayong. Jadi ini saya baca di berita lah ya. ya training center itu ya. Dan untuk pemain unggulan kalau Iya, misalnya- benar. Nama besar bukan jadi jadi. Iya, Iya, cabang. benar. Iya. Oh, Sangat gitu ya. disiplin di kami itu. Oh, mantap. Jadi begini Pak, kalau saya boleh menambah ya. Iya ya. Dalam menghadapi turnamen itu, 3 bulan itu kita tekankan latihan-latihan khusus bagi tim yang disiapkan untuk turnamen besar. Oke. Ada tim A, tim B, tim C, tapi istilahnya persiapan itu kan kita turnamen kan 12 pemain. Iya, Kita 12 pemain. 18 man ya. Yep. Karena apa? Semuanya sistemnya degradasi, jadi tidak ada Degradasi. pemain yang santai. Sekalipun itu pemain bintang, kalau ada trouble ya sudah kita tinggal. Nah itu tadi, lomba itu tidak hanya fisik, teknik, tapi juga mental. Mental. Satu pemain bisa memengaruhi pemain yang lain, merusak, kita tinggal. Itu saja. Jadi dari segi menu latihan, kita konsep ya, Ya konsep. itu juga didukung kebijakan sekolah, Pak. Oke. Jadi begini, 3 bulan itu kan rutinitas, apa itu latihan-latihan itu kan ada yang di sekolah, ada yang di luar. Ada yang di luar. Pasti itu, Pak. Pasti. Berarti kalau di luar kan perlu kayak sewa lapangan. Benar, itu Kan benar. harus Iya. koordinasi. Benar. Bedanya Iya. siapa? Kebetulan begini. Jadi begini, Pak. Gimana ya? Jadi begini. Heeh. Dalam mengelola tim futsal Lema itu, Oke, oke. saya terjun di administratif, Oke. dokumen-dokumen itu ya, termasuk juga menggali dana, gitu ya. Oh, jadi Benar. tim kita ini Mungkin begini ya, tim kita agak unik dari tim SMA yang lain ya. Oke, oke. Saya selaku manajer itu tidak hanya memikirkan tentang teknik, menu latihan, ada kutip sedikit menu makanan kan, cuma Iya. dalam sebatas controlling gitu ya. Oke. Jadi begini, di setiap turnamen besar itu kami pasti menggali dana. Jadi kita buat proposal, kita ajukan ke beberapa lembaga atau perusahaan Oke, atau oke. CV atau PT Iya. gitu. Dan itu sudah terjadi sejak 2013 itu ya. Itu sudah kita terapkan sejak dulu. Sehingga kami itu punya saving, punya tabungan untuk Punya mengelola sebuah tabungan. tim. Di samping mohon maaf ada iuran wajib gitu ya, anak-anak ya, tidak banyak ya, dari tapi ya anak-anak. dari anak-anak juga. Sebagai misalkan kalau sewa lapangan di luar, kalau kita mengandalkan di sekolah tidak bisa Pak. Oke. Jadi kita harus mengenalkan pada anak-anak lapangan yang sering dipakai dalam kompetisi itu misalkan Dalam flooring dan kompetisi. sebagainya. Oh. Karena itu kita harus sewa lapangan yang model flooring Oke, gitu ya. berarti
jenis lapangan juga berpengaruh nanti Iya, saat pertandingan benar. seperti itu ya. Rata-rata kalau level provinsi dan nasional itu kan pakai flooring ya. Iya. Itu bukan rumput, bukan lapangan apa sih? Bukan Kalau ini rumput. yang seperti apa flooring? Yang lantai. Lantai ya. Oh, lantai itu ya. ya. Lantai itu. Kayak yang ada di Ya, sekolah. itu kan juga ada video-video yang bisa Oh, nanti kita lihat ya. lihat saja Oke, gitu. oke. Jadi begini. Penggalian dana itu menjadi tugas kami di sisi manajerial. Oke. Jadi itu sudah terjadi sejak 2013 dan alhamdulillah selama ini itu lancar. Sampai pada pemesanan tiket dan sebagainya kalau kita sampai ke nasional gitu ya. Iya. Jadi saya terjun langsung menggali dana, kemudian mengolah dana itu untuk tim kita. Oke. Ada dana dari sekolah, tapi kan memang tidak banyak, gitu ya, Terbatas. terbatas ya, Ya. karena kita sekolah negeri. Mungkin selama ini kan untuk pendaftaran itu di cover oleh sekolah gitu ya. Kemudian untuk masalah misalkan turnamen ke Jakarta misalkan selama 5 hari itu kan saya juga harus memikirkan ya ini gizinya Iya. makan menunya Iya. makannya bagaimana itu Kan- tugas saya gitu. Dan sekolah juga Iya. kegiatannya banyak. Kegiatannya banyak, tidak hanya di futsal. Karena itu memang kalau sebuah ekstra unggulan itu memang harus benar-benar dikelola, Oke. dikelola manajerialnya itu supaya prestasi itu berkesinambungan Oke. terus-menerus itu. Jadi alhamdulillah di futsal Lema itu mulai penggalian dana, menjaga kontinuitas pembinaan dari sisi teknis yang dilakukan oleh pelatih, tim pelatih, kemudian dari segi saya pembimbingan mulai dari akademik dan sebagainya menyeimbangkan lah antara anak-anak latihan ini bagaimana. Ada satu kebijakan dari sekolah yang alhamdulillah disetujui oleh pimpinan. Ketika turnamen besar itu akan kita jalani, maka seminggu sebelumnya kita berikan dispensasi anak-anak untuk latihan pagi. Misalkan mulai jam Latihan pagi. 5.30 Iya. sampai jam 8. Itu setiap pagi. Iya, setiap pagi. Kalau misalkan seminggu sebelum turnamen, sebelum berangkat. Seminggu sebelum berangkat. Itu kita lakukan di sekolah, menjaga fisik dan sebagainya. Sorenya itu bisa fisik ya, istilahnya. Kalau pagi kita latihan-latihan game, ya teknik latihan Iya. game bisa di sekolah dan itu terkontrol ya, terkendali. Artinya dispensasi hanya jam 1 dan 2. Itu tidak boleh anak-anak iri karena ini memang program khusus ya untuk Oh, mewakili betul. menjadi Iya. duta Ya, sekolah. betul, iya. Apalagi itu ke provinsi dan nasional, maka diberikan kebijakan khusus oleh sekolah. Seminggu sebelum turnamen digelar itu diizinkan anak-anak untuk mengambil satu dispensasi jam 1 dan 2 sehingga jam 5.30 berlatih sampai jam 8. Jam 8 kita izinkan untuk pulang. Kemudian jam 9 kembali lagi ke sekolah untuk mengikuti pelajaran biasa. Lah bagaimana untuk pelajaran-pelajaran yang anak tertinggal ya kita mintakan khusus kepada Bapak Ibu pengajar untuk ya istilahnya tugas-tugas Iya, khusus gitu. betul. Jadi semua alhamdulillah di SMA Negeri 1 Manyar ini tim futsal Lema itu diterima sebagai sebuah ekstra yang unggulan dan Bapak Ibu guru juga memahami. memahami. Yang penting tanggung jawab. Makanya disitulah saya terjun untuk mengawal anak-anak. Jadi kalau ada apa-apa di futsal ya saya lah orang pertama yang kena gitu ya. Mulai dari ketidakdisiplinan dan sebagainya. Oh, hai Mr. Tom, ini anak buah Anda begini-begini ya. Itu ya saya dapat tamparan, tapi itu memang kan karakter anak-anak itu kan berbeda-beda. Tapi itu saya anggap seni saja mengolah karakter anak-anak. Tapi alhamdulillah pada akhirnya itu hampirlah saya katakan 99% anak-anak futsal Lema itu akhirnya ya disiplin dan bertanggung jawab gitu. Satu dua kasus itu saya kira misalkan tidak disiplin, indisipliner itu dalam batas wajar. Dan itu akan menjadi catatan dan Ya. diteruskan ke tim pelatihan ya. Iya, Seperti artinya semua anak-anak sudah memahami. Oh, ternyata manajemen di futsal Lema di SMA Negeri 1 Manyar ini begini sehingga hampir semua pemain itu sudah paham dan dia harus ikut. Kalau enggak ya sudah keluar, artinya keluar dari tim. Bahkan yang ekstra pun juga memahami itu gitu ya. Jadi mulai kedisiplinan apapun itu kita terapkan lah. Gitu. Sehingga terkendali. Ini saya tertarik tadi dengan pendanaan tadi. Iya, Ini kan untuk mengikuti sebuah event, iya, bahkan tingkat nasional ini kan iya. memerlukan dana yang besar. yang Nggak besar sedikit ya. Nggak Iya, sedikit ya. Kalau mungkin mengandalkan dari sekolah tidak mungkin. Iya, itu manajemen harus kemencer ya, di Iya. situ. Jadi filosofi kemencer itu harus di situ ya. Itulah bagaimana dari tim manajerial itu memikirkan dana menggali untuk dana seperti apa. Kalau untuk yang kemarin-kemarin dari segi pendanaan seperti apa Pak? Alhamdulillah, jadi begini. kesulitan, ya. Di setiap kejuaraan, alhamdulillah kalau level kabupaten kan Iya. rata-rata juara ya. Iya betul. Juara satu, mungkin terpeleset juara 2. Itu tergantung anak di lapangan gitu ya. Oke. Kalau tim A yang kita turunkan untuk level kabupaten, insya Allah juara 1 setelah Juara ini. 1. Ya, kalau mereka balelo atau indisipliner kadang juara 2 gitu. Oke, Tapi itu oke. hukuman kita terapkan. Oke. Kalau nggak bisa juara 1 untuk tim A, pasti ada hukuman. Pasti kita terapkan Oke, itu. oke. Itu. Nah, Punishment-nya ya. setiap kali kita juara, mohon maaf,
juara itu tidak kita habiskan, harus ada yang di saving. Oh, Dari jumlah total itu 25% harus di saving untuk Oh, kas. gitu. Dan itu kita fair. Danamu ada sekian. Iya, iya. Danamu ada sekian, anak-anak tahu semua itu dan anak-anak memahami itu bahwa lomba di SMA itu tanda kutip tidak mencari uang gitu ya. Gitu. Kalau mencari sertifikat ya, tapi uang kan begini Pak, kalau kita kurskan uang yang kita keluarkan Iya, dengan betul. juara itu kan tipis-tipis saja. Tipis, Pak. Tipis, Kecil iya. sekali, Bisa aja pengeluaran lebih banyak. Lebih banyak. Karena gini, saya Tekor. begini, ya tekan itu sering Pak. Iya. Disitulah saya berperan. Artinya begini, di setiap lomba itu kan mesti, misalkan saya kan harus membelikan pisang atau roti. Iya. Jadi saya mempelajari karakter pemain-pemain itu. Oh, ini sukanya pisang, ini sukanya roti. Kan nggak boleh. 1 jam sebelum main tidak boleh makan nasi. Oh, nggak boleh makan Nasi nasi. itu kita kontrol semua. Oh. 1 jam sebelum main tidak boleh makan nasi. Karena disitulah saya memutuskan untuk membeli pisang sama roti, tergantung main. Kan kita pelajari ya, dari 12 pemain yang main itu biasanya anak-anak gitu kelihatan kok. Oh, ini suka pisang, ini suka roti, maka kadang beli pisang dan roti. Anak-anak sudah paham. Iya, itu. iya. Iya, Mr. Tom. Untuk satu event, Iya. misalnya tingkat nasional lah ya. Iya, tingkat nasional. Apapun itu kejuaraannya, Iya, itu kira-kira plus minus menghabiskan dana berapa? Tergantung Pak, misalkan begini, ada yang lomba itu tiket keberangkatan didanai langsung oleh sebuah lembaga. Penyelenggara. Iya, kita nggak bisa menyebut merek Iya, ya. nggak bisa. Nggak Iya, bisa ya? nggak bisa. Nggak bisa, oke. Katakanlah satu lembaga X yang menyelenggarakan, itu ada yang menggratiskan tiket pesawatnya. Oh, ada yang Ya, sehingga saya tinggal mengurus masalah administratif saja. Ada yang lembaga X itu yang mereka menjemput pakai bis ya. Oh, pakai B. Pakai bis itu Oke, pernah. oke. Ya. Pernah ya. Jadi ada yang kita dijemput pakai bis walaupun bisnya tapi itu pengalaman. Dari segi transportasi kita sudah menghemat karena difasilitasi oleh panitia dengan cara dijemput ya. Kemudian ada yang panitia itu hanya ngasih dana sekian. Jadi dari pusat itu oke, transportasi kita sumbang misalkan 3 juta. Misal 3 Misal juta. 3 Iya. juta. Kalau kita tinggal memilih naik pesawat atau naik Kereta. ya kita pikir nasional ya karena Iya, kita betul. sudah hampir tiap tahun Iya. ke nasional. Kalau ke nasional otomatis kan juara provinsi. Iya, Kalau betul. juara provinsi kita pakai mobil gitu aja ke Surabaya. Oh, berarti walaupun sebuah lembaga X swasta Iya, misalnya, iya. itu juga kejuaraannya berjenjang ya? Kabupaten, provinsi, kemudian Iya. ya, nasional itu. Itu yang yang membuat kita sangat antusias Iya, ya. betul. Nah, jadi sudah saya sampaikan mengenai dana. Maka saya tinggal berpikir gitu ya sebagai manajer. Ini misalkan kita berada di Jakarta sekitar 5 hari. 5 hari. 5 hari itu 12 pemain sama dua official ya. Official. Katakanlah 14, mungkin ada satu guru yang ikut, jumlahnya 15 orang. 15 Maka 15 orang itu saya kalkulasi kalau makan misalkan di Jakarta 20.000, maka 20.000 kita kalikan 15. Ya. Ketemu berapa? Hotelnya. Kali 3 kali. Nah, gini, kalau hotel Iya. rata-rata difasilitasi oleh panitia. Oh, disiapkan. Ya, sampai saat ini disiapkan oleh panitia gratis. Oke. Tinggal memang menu harian itu. Sehingga saya menggali dananya itu lebih kepada menu makanan Menu ya makanan, selama 5 ya. hari ya selama 5 hari itu Vitamin. iya banyak sekali. Jadi misalnya menu makanan sudah kita pikirkan lah, mulai dari buah-buahan, terus hari ini makan apa, ini makan apa, itu kita oke, sudah oke. pikirkan. Semuanya kita sudah kalkulasi. Kalau Maka rata-rata kalau Rata-rata. misalkan 5 hari di Jakarta Iya. misalkan, maka saya harus membawa 5 juta itu minimal itu. minimal 5 juta. Minimal 5 juta. Sehingga kita menyebarkan proposal bantuan itu ke beragam perusahaan, pabrik atau lembaga atau bahkan mohon maaf ya, artinya wali murid yang punya perusahaan itu kita dekati, kita bujuk. Dengan kompensasi ya jadi sponsor gitu ya. Jadi kostum kita, jersey kita itu Iya. tersedia untuk siapapun ya untuk menjadi sponsor itu. Ya, Jadi makanya kita itu punya sekarang kalau nggak salah ada 7 itu. Iya betul. Ada 7 kostum. 7 kostum. Ada satu kostum yang kosong. Iya, mesti kita siapkan satu kostum yang kosong untuk sponsor berikutnya. Nah, mungkin ini bisa Ya, jadi kepada sahabat-sahabat Semanema di luar atau Bapak Ibu yang ingin menjadi sponsorship di tim Futsal. futsal kami, itu bisa memberikan sponsor dengan perjanjian khusus ditempelkan di jersey atau kostum kami untuk kejuaraan kabupaten, provinsi dan nasional. Alhamdulillah untuk sampai saat ini insya Allah tim futsal Lema SMA Negeri 1 Manyar ini selalu ke nasional. Jadi sudah banyak PT atau CV atau usaha dagang dari Bapak Ibu yang menjadikan futsal Lema ini menjadi sponsor gitu Pak. Jadi kita tulis ya
berapa banyaknya sponsor itu ya tergantung nanti misalkan di lengan kiri kanan, di depan, di Iya, belakang iya. itu berapa ada kriterianya masing-masing gitu. Oke, Jadi sangat welcome terbuka sekali bagi kami untuk menerima bantuan dana sponsorship ya yang nama usaha dagang atau PT-nya atau apa itu kita tempelkan di kostum kita. Dan Oke. itu tugas manajerial ya. Kebetulan Oke. saya yang berkecimpung di situ gitu. Untuk kontaknya ke siapa Pak? Untuk kontak Langsung aja ke saya sebagai Mr. Tom, ya? Mr. Tom gitu sudah umum lah gitu. nanti untuk berapanya nanti dibicarakan. Oh iya ada klausul di setiap tidak perlu takut ya menyumbang Iya. sedikit pun ya kita terima, menyumbang apapun kan banyak sekali kompensasi yang diterima oleh donatur gitu. Mulai dari labeling di kostum jersey, kemudian di supporter, di apa itu banner spanduk itu juga ada itu. Jadi berapapun kita terima gitu. Berapapun Diterima. kita sempat dibelikan oleh wali murid yang punya PT apa gitu ya, Iya. PT kontraktor lah istilahnya Iya. gitu. Alhamdulillah waktu itu Mr. X ini kan sering nonton ini ya Formula 1 waktu itu di Sepang ya, sepulang dari Sepang Malaysia itu. Oke. Kemudian saya ngajukan proposal ke PT-nya itu, Iya. Pak SMA Negeri 1 Manyar tim futsalnya ini mau ke Jakarta untuk level nasional, Piala X ya gitu ya. Iya. Kalau boleh minta izin, tolong dibantu Pak untuk dipesankan tiket untuk sekian pemain itu loh. Akhirnya di situ Bapak ini bertanya gitu, loh kok bisa gini? Oh ya, akhirnya kita ceritakan ya tim futsal Lema itu begini Pak. Gitu. Kemudian di setiap turnamen kita membutuhkan sponsorship gitu. Oh kalau gitu sudah ini saya belikan saja untuk tiket pesawatnya itu. Alhamdulillah gitu ya, kan saya sudah menghemat gitu kan. Iya. Jadi ini tadi, ketika ada lembaga X yang hanya memberikan subsidi 3 juta, Iya. untuk 15 orang itu kan sangat kurang sekali gitu Iya, kan. kurang sekali Pak. Itu kalau beli kan jauh hari untuk tiket promo itu. Iya. Kalau tiket pilihan cuma ada. Iya. Orang ya. Apa itu kalau terjelek kan mohon maaf pakai kereta gitu ya. Kereta, tapi kereta sekarang sudah bagus itu. Cuma butuh waktu lama. Kalau pesawat kan 1 jam seperempat kan sudah dari Surabaya ke Jakarta gitu. Oke. Jadi alhamdulillah manajerial penggalian dana itu sebenarnya sudah berjalan dengan rutin tiap tahun. Tinggal memang sekarang masa pandemik itu agak sulit juga ya berusaha Oke. gitu. Ini kita singgung masalah pandemik ini. Iya. Ini kan pandemi sudah 1 tahun lebih. Lebih, 1 tahun dan 3 bulan ya masalah itu. Oke. Seperti apa Coach Norman memberikan latihan ke tim futsal ini? Strateginya seperti apa selama pandemi ini? Iya, Untuk betul. awal pandemi dulu sempat